Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uqliqa wal khatim lima sabaqa nasril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allahu ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsu ma kuntum wa atbi'is sayyati hasanah tamhuha bi khulqin nas bi khulqin hasan. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqallahul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wassakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tiada kata yang pantas diucapkan selain puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dialah yang telah memberi kita nikmat yang begitu banyak tanpa kita minta, menganugerahkan nikmat itu kepada kita tanpa syarat, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas, nikmat panca indera sehingga kita dapat melihat dan mengetahui, dan begitu banyak nikmat-nikmat yang tidak kita sebutkan satu persatu karena kata Allah, kalau engkau mau menghitung nikmatku tidak akan bisa. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau katakan, aksiru, perbanyaklah engkau berselawat di hari Jumat, karena selawat hambaku sampai kepadaku di hari Jumat. Jadi kita sampaikan salawat dan salam, semoga kita sebagai umatnya istiqomah dalam menjalankan syariat-syariatnya dan mengharapkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya mujibah sa'ilin. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Iman yang berbahagia, ada salah satu firman Allah di dalam suratul Baqarah ayatnya ayat 152, fazkurni azkurkum waskuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, kata Allah, aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah engkau mengingkari. Khutbah hari ini akan berbicara bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di lain ayat Allah berfirman di dalam suratnya yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi aymani an yaskur li wa liwalidaik ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah engkau akan kembali. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
proses kelahiran manusia. Dan setelah manusia itu lahir dan mulai bisa berpikir dan mulai mengenal Tuhannya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah bersyukur, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, karena dengan dialah sebagai perantaranya kita hadir di dunia ini. Mengapa bersyukur menjadi wasiat di level teratas yang Allah katakan, wahai hambaku, tadi di surat Al-Baqarah, kalau engkau bersyukur dan tidak mengingkariku, aku akan tambah. Sebagaimana juga di dalam surah Ibrahim, wahai manusia, jika engkau bersyukur, aku akan tambah nikmatku. Tapi kalau engkau kufur, maka tunggulah azabku. Sebagaimana firman-Nya, la in syakartum wa azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hakikat syukur adalah menampakkan nikmat untuk digunakan pada tempat yang sesuai dengan kehendak pemberinya. Lawan dari syukur adalah kufur nikmat, yaitu mengingkari bahwa nikmat yang didapat dari Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu mengingkarinya. Salah satu ilustrasi dari Rasulullah SAW tentang perbedaan antara orang yang bersyukur dan orang yang kufur nikmat. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, ketika itu hujan turun di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, atas hujan ini ada manusia yang bersyukur dan ada manusia yang kufur nikmat. Orang yang bersyukur berkata, inilah rahmat Allah. Dan orang yang kufur nikmat berkata, oh pantas tadi ada begini dan begitu. Hadis riwayat Muslim. Begitulah gambaran orang yang bersyukur dan orang yang kufur atas nikmat Allah. Bagi orang yang bersyukur, selalu mengingat apapun pemberian yang Allah berikan dan apapun juga cobaan yang Allah berikan, itu syukur. Tapi bagi orang yang kufur nikmat, mereka mengatakan bahwa itu adalah kejadian alami, menghilangkan rasa kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada 3 tahapan syukur yang mungkin kita coba pelajari. Yang pertama, syukur dalam hati adalah mengakui dan meyakini dengan sebenar-benarnya segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana firman-Nya di dalam surah An-Nahl, wa ma bikum min ni'mati faminallah. Segala nikmat yang ada padamu berasal dari Allah, diberikan kepada makhluknya sesuai dengan kodrat dan ukurannya masing-masing, termasuk dalam pembelian rezeki. Jadi rezeki kita sudah Allah berikan sejak kita dalam kandungan perut ibu kita. Yang kedua, bersyukur dengan lisan adalah selalu memuji kepada pemberi nikmat serta selalu menyebut-nyebut nikmatnya dan menampakkan nikmat tersebut atau yang disebut tahadus nikmat, menyebut-nyebut nikmat dan memamerkannya sebagai tanda bersyukur dengan pemberian Allah kepada kita, bukan untuk menyombongkan diri kepada yang lain. Dalam hadis Abu Dawud dikatakan, fa idza akallahu mal falyura asyara ni'matullah
alaika wa karamatihi. Jika Allah memberimu harta atau kekayaan, tampakkanlah sebagai wujud dari nikmatnya atas pemberian Allah kepada kamu. Jadi kalau kita mendapat suatu kenikmatan, tampakkan. Itu yang dikatakan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang engkau akan dustakan? Tampakkan. Ini ada hadisnya. Yang ketiga, syukur dengan perbuatan adalah dengan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah ungkapkan, yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bercerita, jika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sunat sendiri di rumah, beliau salat berdiri sangat lama sehingga kakinya mengeras kulitnya. Kemudian Aisyah berkata, wahai Rasulullah, mengapa engkau sampai demikian? Bukankah dosa-dosamu yang telah diampuni Allah, baik yang lalu maupun yang akan datang? Rasulullah menjawab, wahai Aisyah, bukankah seharusnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jemaah salat Jumat yang berbahagia, kalau Rasulullah SAW yang telah maksum dan dijaga Allah dari perbuatan tercela dan diampuni semua dosanya, beliau beribadah dengan penuh penghambaan dan ketakwaan dan kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa bersyukur. Kita coba hitung, ibda' bin nafsik, untuk diri kita sendiri. Kita sebagai manusia yang masih berlumuran dosa dan kesalahan, sudahkah berbuat bersyukur? Mari kita coba, kita introspeksi diri, dan mari kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang sering kita baca, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku mohon pertolonganmu agar menjadikan hamba yang senantiasa berzikir dan bersyukur serta beribadah kepadamu dengan baik. Jadi kita senantiasa kita bersyukur, kita berdoa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumil qiyamah wa ba'du. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pada khutbah pertama telah disampaikan bagaimana kita sebagai seorang manusia untuk bersyukur, dan mari kita ambil pelajaran dari khutbah pertama ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mughirah bin Syu'ban, uskur li man an'ama 'alaik wa an'im 'ala man syakarak fa innahu la baqa'a li ni'mati idza kufirat wa la zawala laha idza sukirat. Inna syukra ziyadatun minan ni'am wa an'am minal faqri. Berterima kasihlah kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepadamu, dan berikan kenikmatan lagi kepada yang telah berterima kasih kepadamu. Sesungguhnya tidak akan langgang sesuatu nikmat jika diingkari, dan tidak akan hilang jika disyukuri.
Sesungguhnya syukur adalah penambah kenikmatan dan pengaman dari kemiskinan. Itu pesan Mughirah bin Syu'bah dalam suatu kata. Bagus kata Mutiara. Dan marilah kita tutup khutbah ini dengan doa, semoga Allah mengijabah segala doa kita. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات اللهم اغفر لنا جنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا صغيرا وفي عين الناس كبيرا ربي أوزعنا عن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت وإليك من المسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر أقم الصلاة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم